Mari berikan tepuk tangan buat Yesus yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan juga luar biasa. Amin Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita sambut ibadah hari Minggu ini dengan sukacita. Saya persilakan Bapak Ibu boleh bangkit bersama-sama. Boleh lihat samping kiri kananmu, muka depan belakang. Say hello, shalom, selamat hari Minggu. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita sambut Sang Raja. Pujilah Dia, haleluya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sambut Dia Sang Raja yang luar biasa. Mari kita sambut Sang Raja. Oh Sang Raja, oh. Mari kita puji namanya. Sebab Dia apa Bapak Ibu? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus Sang Raja. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Yang dikasih Tuhan serukan haleluya. Terpujilah Allah yang kita tinggikan. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Oh Dia Sang Raja. Mari kita puji namanya. Sebab Dia apa Bapak Ibu? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sebab apa? Puji Hosana, puji Hosana. Yeah, yeah, yeah. Pujilah bagi Dia. Hosana, mulia nama. Tangannya semuanya ke atas Bapak Ibu. Puji Hosana. Tangannya lambaikan buat Tuhan. Inilah tanda sukacita menyambut Sang Raja. Dia yang termulia, Dia Allah yang dahsyat. Semuanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulialah sungguh lebih lagi. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Sebab mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia nama. Sebab apa Bapak Ibu? Mulia namanya. Mulia sekali lagi. Mulia namanya. Haleluya. Terpuji-pujilah Allah yang kita tinggikan. Amin. Haleluya. Hati yang bersukacita buat Tuhan, mari bersama-sama kita angkat buat Tuhan dan kita panjatkan doa kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Ini adalah harinya Tuhan. Kami persiapkan hati, tubuh, roh, jiwa kami Tuhan. Hanya untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan bilang Kau memberkati setiap ibadah kami. Biarlah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya nanti. Hadirat-Mu yang turun memenuhi hati kami Tuhan. Kau yang memegang kami dengan erat ya Tuhan.
Engkau yang memenuhi setiap hati yang rindu. Engkau yang menjamah setiap hati yang haus. Biarlah kami dilawat ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa yang baik. Sebab kami mau Tuhan, Engkau yang turut bekerja Bapa. Di sepanjang ibadah kami Tuhan, kami akan merasakan kuasa-Mu yang mengalir di hidup kami, yang memampukan kami, yang menguatkan kami. Dan tiada satu oknum apapun ya Tuhan yang mengganggu ibadah kami ini Bapa. Kami bersatu hati, kami tolak tenging di dalam nama Tuhan Yesus. Kami halau Engkau kuasai kegelapan. Biarlah terang kasih Tuhan yang menyinari kami. Biarlah terang kasih Tuhan yang membangkitkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa kami melihat ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini sungguh rindu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap melanjutkan ibadah kami di atas pujian dan penyembahan. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Engkau yang ya Tuhan, Engkau yang kudus ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai Allah yang kita agungkan, kita sembah. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Dengan iman panggil lebih lagi nama Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku. Sekali lagi
Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Sungguh mau memuji-Mu Tuhan, sungguh mau menyembah-Mu Yesus. Mari jemaat saja angkat pujian ini, angkat tanganmu, angkat syukurmu, kumandangkan bagi Tuhan. Hati kami dilimpahi dengan syukur, hati kami dilimpahi dengan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Angkat pujian pengagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu ya Yesus. Mari berkata-kata, bangun roh-Mu. Mari berdoa, bangun roh-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Kami hidup di dalam anugerah-Mu, kami hidup di dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap karya-Mu yang kami peroleh ya Tuhan. Hanya dengan mengangkat syukur, hanya dengan mengangkat pujian, hanya dengan mengangkat sembah kami lakukan di hadapan Yesus. Oh Rabasyara Rabarara Barara 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 Barara. Oh Rabasyara Rabarara Barara Barara Barara. Syara Bayara Bayara Barara Barara. Nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami tinggikan. Dia Raja, Dia yang berkuasa. Oh Rabasyara Rabarara Barara Barara. Ya Rabasyara Rabarara.
bagi anak domba. Setiap lidah kami mengungkapkan ya Tuhan, pujian pengagungan di hadapan-Mu ya Yesus. Mari bersama-sama sorakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebuskan. Setiap lidah suci bangsa. Sama halu dan pulau. Bukan beri, bukan hormat. Pujian bagi haleluya, haleluya. Haleluya. Ora basyara la barara barara. Syara la 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 barara. Yes, yes. Ada api kemuliaan, ada anak darah domba mengalir memenuhi kami. Yes. Oh, berikan pujian bagi Dia, beri pujian bagi anakmu. Beri pujian bagi anak domba. Ora basyara la barara 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 barara. Syara la barara 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 barara. Mari dengan segenap hati lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Engkau anak domba yang berharga bagi kami. Ora basyikiara lara barara 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 barara. Hiara rama syadara la barara 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 barara. Syara rama syikiara la barara 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 barara. Tiada banyak kata yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi jauh di dalam lubuk hati kami bersyukur lewat pujian yang kami kumandangkan di hadapan-Mu ya Yesus. Dan hati kami bersorak ya Tuhan, menyambut kelahiran-Mu sebagai Sang Raja, sebagai penerang, sebagai penebus bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai anak-anak pilihan-Mu. Di tempat ini Tuhan, Engkau bangun setiap hati kami. Engkau bangun setiap rohani kami lebih baru, lebih baik ya Tuhan Yesus. Setiap roh-Mu yang mengalir menjamah kami, mendatangkan kesukaan besar ya Tuhan. Sebab ketika Tuhan mengalir dalam hidup kami, maka damai, sukacita, kesembuhan telah kami peroleh yang daripada Tuhan. Tidak ada lagi keluh kesah ya Tuhan yang menghambat kami Tuhan untuk bersukacita di hadapan-Mu. Tidak adalah sakit penyakit ya Tuhan untuk menghambat bersukacita di hadapan-Mu. Tetapi pada hari ini terang kasih Tuhan yang memampukan kami. Dan biarlah kami syukuri itu ya Tuhan di akhir daripada bulan Desember ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus lewat kami bersukacita, kami bangun setiap tubuh kami, roh kami untuk bermazmur dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersama-sama yang siap menyatakan pujian dengan sukacita, kita katakan amin. Haleluya. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu? Shalom. Apa kabarnya kita serentak sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan yang memperoleh kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Saya percaya dari tempat ini saya melihat wajah-wajah yang baru, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Yang baru pertama kali hadir pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Jangan malu-malu, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Terpujilah Tuhan. Serukan haleluya Bapak Ibu. Umat Tuhan boleh hadir bersama-sama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya di tempat ini kita adalah terang yang bercahaya itu. Karena Tuhan sudah menyinari kita. Seperti tema kita di tahun ini, Tuhan adalah terang bagi kita. Amin. Bersama-sama kita sorakan. Mari bertepuk tangan.
Yesus baik, amin. Amin. Sangat baik, amin. Amin. Kalau suara yang berkemenangan kita sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Bagaikan rusa yang haus dan rindu dan lapar. Seperti itulah hati kami menyambut firman-Mu Bapa. Dan seperti benih yang akan ditabur di tanah yang subur. Seperti itulah kami di hadapan-Mu ya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hanya jemaat Tuhan kembali angkat pujian ini di hadapan Yesus. Seperti sungguh kami merindukan-Mu ya Tuhan. Bagai tanah gersang nanti datangnya. Begitupun jiwaku ya Tuhan. Sama-sama rindukan hanya Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau
bersama-sama bangkit berdiri. Kembali serukan, sebab hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Sungguh mengenal setiap hati kami. Oh, tiada yang tersembunyi satupun sedikit pun ya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sore-sore bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau yang mengenal seluruh isi hati kami Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan dari awal bulan Januari sampai di penghujung tahun ini Bapa. Di bulan Desember ini kami boleh melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh kebaikan Tuhan bagi keluarga kami, bagi usaha pekerjaan kami, bagi studi dan pendidikan kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan, yang terlupakan, yang terluputkan. Semua tetap dalam pemerhatian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di bulan Desember ini kami boleh melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami, tuntun kami untuk boleh masuk di tahun 2025. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk memberkati kami, yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Juru selamat dunia
berfirman dan jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang juru selamat dunia, juru selamat dunia, Yesus Tuhan, ya firman dan jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Dengan hormat saya persilakan untuk duduk kembali. Saya menyapa kita semua, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, diberkati? Luar biasa. Yes. Selamat Natal bagi kita semua. Ya, saya percaya ini berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah saya anggap seperti orang tua saya ya. Mohon saya dibimbing, diajari ya. Dan semua staf Gembala yang ada di tempat ini, ada Pak Bahar tadi, ada Pak Tamrin, Pak Ari, iya ya, Pak Yudi dan semua tim ya yang melayani hari ini. Saya sungguh sangat senang diberkati Tuhan ya. Tadi sebelum saya naik ke tempat ini diajak ke lantai 4 makan kue tadi Pak ya, dari Jepang. Waduh enak banget itu ya. Yang kurang kopinya begitu ya. Cuman karena tadi memang waktunya udah mepet ya itu saudara ya kan. Jadi terima kasih buat kesempatannya ya. Hari ini sebenarnya saya hampir saja mau batal ke tempat ini ya. Karena sudah 2 kali Pak Dias dari Jakarta menghubungi saya. 2 kali cancel ya, 2 kali batal ya. Oleh karena begitu dijadwal saya juga ada pelayanan ya kan. Dijadwal lagi ada juga saya pelayanan yang tidak bisa saya cancel ya. Dan hari ini ya di gereja kami ada penyerahan anak. Dan setelah itu akan dibuat acara adat makan ya kan. 1 jemaat lagi masuk rumah baru ya kan. Jadi bikin ibadah juga, bikin doa juga begitu ya kan. Mereka bilang Pak Gembala jangan keluar ya. Tetap di tempat begitu. Saya sudah sampaikan, kalau ini yang ketiga saya cancel lagi, udah ini yang ketiga ini batal ya saudaraku ya kan. Jadi memang untuk khotbah di LP Razim ini nggak mudah saudaraku ya kan. Penuh dengan tantangan pergumulan ya. Karena memang betul-betul persiapkan tubuh jiwa rohnya ya. Untuk boleh melayani Tuhan ya, haleluya. Terima kasih ya buat tim Present Worship yang melayani hari ini tempat ini ya, luar biasa. Tetap jaga api mesbah kita. Tadi saya sungguh sangat diberkati. Karena saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Yang boleh menguatkan kita semua. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan dengan judul ada di depan. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Boleh sama-sama kita ucapkan. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Kita buka Lukas pasal yang kedua. Ayat 8 sampai ayat yang ke 13 ya, sampai ayat yang ke-12 ya. Nah, dikatakan di situ perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12 boleh sama-sama kita baca. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Saudaraku yang terkasih,
Kita bersyukur berita Natal ini disampaikan lebih dahulu kepada gembala-gembala yang tinggal di mana? Di padang. Saya percaya pada waktu itu malam sunyi senyap, ya kan? Apalagi kalau di bulan Desember ini ya, tadi Bu Esther bercerita, ini kalau di Yerusalem, Eropa itu biasanya sudah mulai musim dingin, saudaraku, ya kan? Tidak mungkin untuk keluar rumah, ya kan? Pasti mereka akan apa? Bersembunyi, ya kan? Tapi pada waktu itu berita Natal disampaikan oleh malaikat. Dan saya percaya berita itu bukan membawa ketakutan. Berita itu membawa kesukaan. Amin ya. Malaikat-malaikat datang, saya percaya, wow, tempat itu diliputi dengan sinar yang sangat mulia, sangat agung. Kemuliaan Tuhan dinyatakan tentang apa? Tentang seorang bayi, yaitu Yesus. Ia akan menjadi juru selamat, yang menjadi penyelamat atas seluruh bangsa, saudaraku. Inilah menjadi kesukaan besar bagi kita. Makanya setiap bulan Desember ini saya percaya, saudaraku, menjadi berita sukacita buat kita. Amin. Ya. Sekalipun mungkin bulan Desember ini ya mungkin pengeluarannya double, ya kan? Iya. Ya, mau liburan lagi dan sebagainya. Tapi percaya saudaraku, ada kesukaan besar ya. Ada sukacita besar ya. Sesuai dengan pernyataan malaikat-malaikat itu, maka kita lihat Yesus itu adalah ya. Kita akan belajar hari ini ada dua hal yang kita pelajari tentang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang pertama, Yesus itu juru selamat. Sama-sama katakan juru selamat. Wow, dikatakan tadi saudaraku, dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, di ayat yang ke-11 tadi, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sangat kecil, ya. Tidak terpandang, ya kan? Bethlehem itu kan kecil dibandingkan dengan Yerusalem, ya kan? Galilea dan sebagainya. Sangat kecil. Tapi dari kecil itu menjadi dampak yang besar. Ya, kita bersyukur saudaraku, mungkin kita juga dipandang orang kecil dan sebagainya. Tapi ketika Kristus ada dalam hidup kita, kita akan menjadi besar dan berdampak. Ya, Yesus juru selamat. Kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh manusia hari-hari ini, ya kan? Saya percaya saudaraku, kita itu tidak luput dari yang namanya keberdosaan. Maka kita butuh yang namanya apa? Keselamatan. Ya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah jatuh dalam dosa, telah berbuat dosa, tidak ada yang sempurna. Makanya Yesus hadir untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa kita. Amin. Ya. Kalau kita lihat flashback ke belakang, mungkin kita dulu ada di meja bar, ya kan, sedang mabuk, lupa pulang ke rumah, ya kan, nggak tahu arah tujuan hidup kita. Tapi kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan ini, saya percaya kita sudah menerima keselamatan. Amin. Ya, keselamatan berarti bebas darinya seseorang akan murka Allah yang datang sebagai hukuman atau sebagai penalti dari dosa, saudaraku. Ya, sebenarnya kita ini sudah dijatuhi hukuman. Ada penalti yang tidak bisa dihindari, saudaraku. Karena apa? Karena kalau kita menebus dosa kita dengan uang kita, nggak laku Bapak Ibu. Ya, kita tebus dosa kita dengan perbuatan amal kita, kebaikan kita, derma kita, nggak laku Bapak Ibu. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah di mana Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya, ada tangga dari sorga, stairway from heaven, saudaraku. Ya, kenapa saudaraku? Dialah yang memberikan kita keselamatan, saudaraku. Klik. Manusia berusaha dengan segala cara, ya, agama mungkin, ya, kebaikannya, kesalehannya dan lain sebagainya untuk mendapatkan keselamatan. Namun semua itu gagal. Sama-sama katakan gagal. Ya. Itu tidak berarti, saudara. Itu sia-sia. Karena apa, saudaraku? Karena yang membuat dosa kita dapat ditebus bukan kebaikan manusia. Karena kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya disebut dengan doulos, sebagai hamba, ya, seperti kain kotor yang tidak layak untuk diangkat naik, saudaraku. Itulah kehidupan kita dahulunya. Ya kan? Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan,
kita diangkat menjadi anaknya. Amin saudaraku ya. Dia Yesus juru selamat manusia, juru selamat dunia. Yang dapat memberikan jalan keluar. Kemudian adalah Allah sendiri melalui siapa? Melalui Kristus, juru selamat bagi manusia yang berdosa. Saya percaya saudaraku, ini berita yang luar biasa buat kita. Karena apa? Kristus sendiri merupakan jalan keluar bagi kita. Sehingga melalui Kristuslah kita mendapatkan apa? Mendapatkan keselamatan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kurang lebih di tahun 2019, saya diundang pelayanan ke Tanjung Pinang. Ya, dari Batam itu nyebrang lagi naik ferry ya saudaraku ya kan. Kurang lebih sekitar 30 menit lah naik kapal cepat. Ya, saya khotbah di sana. Gereja itu lagi membangun. Ya, jadi saya nggak tahu waktu itu. Cuman saya kan baru diundang pertama kali ya. Lalu Roh Kudus bicara di hati saya. Nanti doakan bapak yang di sebelah kiri. Ya, itu suami istri. Roh Kudus ngomong begitu saudaraku. Ya kan? Saya khotbah. Waktu altar call, saya doakan suami istri itu saudaraku ya kan. Orang kita Tionghoa ya. Suaminya itu dari Singapura ya, istrinya orang Tanjung Pinang ya. Saya doa. Saya nggak kenal ya, baru pertama kali datang ke kota itu. Tapi Roh Kudus ingatkan, bilang begini, kamu udah diselamatkan dan layani aku. Cuman 2 kata itu saudara. Kamu udah diselamatkan dan layani aku. Begitu pulang ibadah, saya dibawa ke ruang tunggu, ruang transit untuk makan, minum. Gembalanya bilang begini, Pak Jan, tadi yang Bapak doakan tadi tahu nggak siapa? Nggak tahu. Cuma Roh Kudus bicara di hati saya untuk berkata, Bapak sudah terima keselamatan dan layani aku. Cuma 2 kata itu. Gembalanya bilang begini, Pak Jan, Bapak itu baru saja menyumbangkan tanah untuk gereja ini. Saya kaget saudaraku. Ya, jadi gereja itu mau membangun 1,4 hektar saudaraku. Di Tanjung Pinang saudaraku ya kan. Jadi gembalanya cerita, Pak Jan, Bapak itu orang Singapura. Masih pai-pai ya saudaraku ya kan. Agama yang lama saudaraku. Ibu itu asli orang Tanjung Pinang dan Kristen. Dari dulu Pak Jan, Bapak itu tidak mau ke gereja. Gak mau. Tapi Roh Kudus jamah sehingga dia berikan tanahnya untuk gereja gratis Pak. Gak bayar Pak. Saya cuman bayar itu pajaknya dan sebagainya. Saya kaget saudaraku. Tambah saya merinding saudaraku. Jadi apa artinya Pak? Saya percaya Pak Jan. Gembalanya bilang, Bapak itu terima Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan melayani Tuhan. Bukan karena perbuatan baiknya, bukan. Bukan karena dia sumbang tanah untuk gereja, enggak saudaraku. Tapi Tuhan sudah menyelamatkannya. Amin. Wow saudaraku. Saya pada waktu itu saya hanya tersungkur. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku cuman alatmu Tuhan. Aku enggak tahu, enggak kenal Bapak itu. Baru ketemu kali itu. Tapi Roh Kudus bicara di hati saya. Kamu udah diselamatkan dan layani aku. Dia dulu belum melayani Tuhan. Belum kenal Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi begitu dia terima keselamatan dari Tuhan. Saya percaya saudaraku menjadi kesukaan yang besar. Amin. Ya. Jika ada di antara saudara hari ini yang belum menerima keselamatan. Siapapun itu ya. Engkong kita, ya kan, mungkin orang tua kita dan sebagainya, hari ini bawa mereka dalam doa. Doakan terus saudaraku. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena apa? Dia juru selamat kita. Katakan amin. Haleluya. Juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Yesus Tuhan. Dia firman dan jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, juru selamat dunia.
berfirman dan jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bilang sebelah kiri kanannya, kamu terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang kedua, yang terakhir, saudaraku. Oh, belum. Ada slide berikutnya dikatakan, Yesus bukan hanya guru, ya. Guru selamat, ya. Beda antara guru sama juru, ya. Kalau guru biasanya mengajarkan, menunjukkan, ya. Tapi kadang tidak, apa saudaraku, tidak ada di dalamnya. Hanya menunjukkan, hanya mengajarkan. Tetapi Yesus itu bukan guru, tetapi dia juru selamat. Amin. Yang menjadi jalan. Sebab dia adalah jalan kebenaran itu sendiri. Dan kehidupan itu sendiri. Ya, saya percaya saudaraku, dia menunjukkan jalan dan dia adalah jalan itu sendiri. Artinya tidak ada jalan lain saudaraku. Ya, kalau orang dunia mengatakan, banyak kok jalan menuju Roma, ya kan? Menuju Palembang ini banyak banget jalannya saudaraku, ya kan? Banyak, dari jalan tol bisa, dari jalan Tamrin bisa, dan sebagainya bisa, Stomo bisa. Tapi juru selamat hanya ada dalam siapa? Yesus Tuhan, ya. Yang kedua, kita belajar dari pesan malaikat untuk gembala-gembala, ya. Yesus itu sebagai juru selamat dan dia sebagai Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan. Dalam bahasa aslinya kurios, ya, atau Tuan, ya, atau disebut juga dengan Theos, ya. Theos penustos, ya, hembusan nafas ilahi, ya. Menekankan pada pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, penguasa dan pemilik seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Tadi Pak Gembala, Pak Budi, waktu kami di ruang tunggu, dia bilang begini, ada jemaat yang sakit udah koma pun, kita harus katakan hidup kita ini miliknya Tuhan. Amin. Istri kita, anak kita, rumah kita, harta kita itu miliknya Tuhan. Kalau mau Tuhan ambil sewaktu-waktu, monggo silakan. Ya kan? Kita hanya bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Betul? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dia pemilik kehidupan. Kemarin saya juga baru mendoakan jemaat kami di Kolombia. Saya sempat salah. Saya ke jalan listrik, ternyata Kolombia yang di Aksara. Ya saudaraku, ya kan. Jadi saya muter lagi ke Aksara, ya kan. Sampai di ruangan isolasi saudaraku. Beliau ada cancer dari pankreas, sekarang ke hati saudaraku. Dokter katakan udah gak usah kemo lagi. Kemonya udah ke-7 dan harus melanjutkan ke 11 atau ke 12, tapi udah gak tahan lagi saudaraku. Maaf, udah rambutnya tidak ada lagi, kulitnya sudah hitam dan sebagainya. Kalau dia makan katanya dia muntah, nembak saudaraku, ya kan. Udah pakai apa NJT ya, pokoknya pakai morfin yang udah dosisnya tinggi saudaraku. Ya, setiap dia nyeri, dia sakit, per 2 jam dia minum obat morfin itu. Saya datang, Pak, percaya Pak, Tuhan pemilik kehidupan kita. Mungkin bagi manusia Bapak gak ada harapan. Tapi percaya kehidupan kekal, amin, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Percaya, yakini Pak. Baru saja saudaraku, saya harus khotbahkan ini dan sama seperti yang mungkin kita alami saudaraku. Ada saja tantangan dalam hidup kita. Tuan atau Tuhan itu gelar yang sangat tinggi. Yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Katakan amin. Pribadi yang dia layak untuk menerima hormat dan kemuliaan saudaraku. Ya. Makanya kalau kita berseru kepada nama Yesus Tuhan, maka percayalah dialah Allah junjungan hidup kita saudaraku.
Klik. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, maka kita adalah tidak lagi hidup dengan kehendak kita sendiri, melainkan menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Ya, apa saja yang mau kita lakukan, yang kita mau perbuat, enggak lagi dengan kemauan kita, saudara. Ya, benar saudaraku. Ya, saya punya teman pengusaha di Jakarta, dulu satu kuliah dengan saya. Sekarang dia pemegang distributor Alderon terbesar di Jakarta. Dia bilang begini, Pak Jan, kalau saya mau beli mobil pun saya tanya Tuhan. Kok ngomong gitu dalam hati saya? Iya loh Pak Jan, karena saya harus sesuaikan kehendaknya dia, bukan kehendaknya saya. Benar juga ya saudaraku. Dari pengusaha saya juga belajar saudaraku ya kan. Kadang-kala kan kita ini maunya kehendak kita ya kan. Kita yang mau setel Tuhan ya kan. Kita yang mau atur Tuhan saudaraku. Ternyata saudaraku, Dia itu Tuhan yang layak untuk menerima semuanya saudaraku. Apapun rencana saudara di tahun 2025, sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya saudaraku. Ya, yang belum married ya, yang masih jomblo, ayo tanya Tuhan dulu saudaraku. Haleluya ya kan. Yang diputus pacar berkali-kali, ya, yang nangis mewek-mewek nggak apa-apa, ya kan. Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan yang terbaik atas kita. Amin, ya. Tuhan juga berarti penguasa. Jalan hidup kita sekarang ini ditetapkan oleh Dia. Kita memiliki apa yang namanya hidup saudaraku. Maka Natal adalah waktu yang terbaik untuk memberikan kembali hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya, rededikasi. Jadi Natal itu sebenarnya bukan hanya sekedar perayaan, seremonial, makan-makan, enggak. Tapi ini momen di mana kita akan kembali meredikasikan hidup kita untuk apa? Persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, gembala-gembala itu saudaraku, mereka bawa persembahan loh, ketemu bayi saudaraku. Mereka bawa persembahan saudaraku. Ya, mereka bawa hidup mereka saudaraku. Ayo saudaraku, biar di hari Natal ini saudaraku, apapun yang menjadi kerinduanmu, ayo tetap percaya dan andalkan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan sebuah artikel ya, atau pernah saya baca di sebuah artikel. Ini kisah nyata, true story. Dia bernama Richard Goodell. Ya, Richard Goodell ya. Umurnya 55 tahun. Wah, udah sangat tua ya. Tetapi tahukah saudara, dia pemenang American Got Talent, mendapatkan 1 juta US dollar. Wow, mungkin 15 miliar, saudaraku ya kan. Tapi tahukah saudara, Richard ini tidak punya impian yang besar-besar amat. Belum pernah naik pesawat, ya kan. Belum pernah mungkin nyanyi di acara-acara besar. Richard ini hanya petugas kebersihan di sekolah. Kalau murid-murid selesai belajar, dia bersihkan sekolah, dia atur kursi lagi kembali, ya kan. Tapi satu kali temannya bilang begini, Richard, kau punya suara bagus, coba tunjukkan, ya, pasti kamu akan dikenal orang dan kamu akan pasti juara. Oh, saya tidak punya impian seperti itu katanya. Dan akhirnya dia coba American Got Talent. Dia menjadi juara 1. Wow, luar biasa ya kan. Kalau lihat penampilannya, aduh nggak cocok ya kan. Gemoy, tua ya kan. Ternyata di Amerika itu nggak pandang itu loh saudara. Ya, kayak kita di sini kan harusnya penyanyi itu kan keren ya kan. Wah, slim fit ya kan dan sebagainya. Di sana enggak saudaraku. Memang betul-betul lihat skillnya. Ya, lihat suaranya saudaraku. Tapi tahukah saudara, lagu yang menghantarkan dia untuk juara, Don't Stop Believing. Jangan berhenti untuk percaya. Wow saudaraku, ada satu pesan yang sangat kuat dalam lagu itu. Kenapa saudaraku? Karena banyak hari-hari ini orang sudah mulai tidak percaya lagi dengan Tuhan. Tidak menyesuaikan kehendaknya dengan Tuhan. Hidup semaunya sendiri. Dalam pesan lagu itu dia ingatkan kita kembali. Ayo, don't stop believing. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi tetaplah percaya. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga sedang dilanda dengan berbagai pergumulan. Ya kan? Mungkin kita gak tahu jalan keluar seperti apa yang kita hadapi. Tapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Senggol sebelah kiri kanannya katakan, don't stop believing.
Kenapa? Dia Allah, Tuhan yang layak untuk dipercayai. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, Yesus Tuhan ditinggikan. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan roh. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan roh. Dengan imanmu katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Setiap kami Tuhan, kami bersyukur Engkau juru selamat, Engkau Tuhan kami. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Izinkan saya mau berdoa buat saudara dan seluruh staf gembala yang di tempat ini. Mari sama-sama kita mendoakan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya mungkin ada di antara kita, hidupmu banyak pergumulan, banyak masalah yang kau hadapi, yang kau sendiri tidak tahu jalan keluarnya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah juru selamat. Dia Tuhan, Dia penguasa atas hidupmu. Yang mungkin hari ini kau lemah dengan masalahmu, dengan penyakitmu, dengan persoalanmu. Hari ini engkau akan terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau terima keselamatan dari Tuhan. Dan engkau terima kehidupan yang kekal. Kalau saudara mau didoakan, saudara boleh angkat tangan ke atas. Kami gembala-gembala akan berdoa buat saudara. Mari gembala-gembala, staf, kita boleh berdoa. Terima kehidupan yang kekal. Terima. Sebab ini kami hamba-Mu yang butuh belas kasihan-Mu.
yang menjamai kami Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami rasakan ada minyak turun di atas kepala kami. Karena kami percaya Tuhan, lewat kehadiran-Mu membuat hati kami diperbarui dan lebih lagi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan-pengharapan yang mendatangkan mujizat Tuhan sediakan bagi kami Bapa, sehingga kami boleh ya Tuhan Yesus melihat api kemuliaan-Mu yang bersinar di dalam hati kami. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa yang baik, hari ini sampai selama-lamanya nama-Mu ditinggikan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu berikan taburan yang baik dan kita juga akan menuai yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Hari ini ya Tuhan kami siap untuk menabur ya Tuhan buat gereja-Mu Bapa. Lewat persembahan kami Tuhan, di genggaman tangan kami Tuhan. Ada bentuk ucapan syukur kami Bapa. Setiap yang memberi, setiap yang menabur, Engkau juga akan gantikan dengan berkat-berkat yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Lewat apa yang kami kerjakan, disediakan Tuhan, diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Biarlah kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan selamat menyaksikan Warta Sepekan. Garam dan terang dunia. Yesus sendiri yang memberikan predikat itu. Garam itu menambah rasa. Keberadaanmu harus memberi cita rasa kerajaan Allah kepada dunia ini. Orang yang hidupnya sudah tawar, putus asa dapat merasakan satu harapan yang baru untuk berjumpa dengan kita. Terang membuat orang dapat melihat jelas. Keberadaanmu membuat orang yang buta rohani dapat melihat. Ciri-ciri orang yang hidupnya sebagai garam dan terang dunia. Pertama, dia harus menjadi seorang pemenang jiwa. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allah. Hukum yang utama yang sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberitahukan kepada kita keselamatan orang lain juga sama pentingnya. Bukan hanya giat dalam mengejar keselamatan kita, tetapi kita harus giat mengusahakan keselamatan orang lain. Yang paling penting jangan jadi batu sandungan. Kedua, disukai orang. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Orang yang cintakan Tuhan, punya terang dalam kehidupannya, pasti disukai orang. Kita disukai karena kita punya karakter yang baik. Kita berbeda dengan orang dunia. Pikiran kita selalu terbangun untuk hal-hal yang positif. Sehingga kita akan menguras hal-hal yang negatif dari orang lain. Ketiga, terlihat. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semakin besar kebaikan yang kau lakukan, cahayamu akan makin besar. Dan orang akan makin merasakan. Kalau mau jadi terang, jangan suka setengah-setengah. Kalau memberkati orang dengan sepenuh hati, kau harus terlihat. Bukan berarti saudara menyombongkan diri. Tapi saudara sedang menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan informasi kegiatan GBI Eperazin Medan dalam sepekan. Sehubungan dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah rumah doa akan diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 17 Januari 2025. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Petrus. May His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. Sekarang telah membuka pendaftaran untuk perjalanan rohani ke Yerusalem
bersama Gembala Sidang GBI Pantai Mutiara. Perjalanan ini akan diadakan pada bulan Maret 2025. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, ada tambahan sedikit Bapak Ibu untuk ibadah Natal di tanggal 25 kita akan live streaming dari pusat dan di rumah masing-masing Bapak Ibu, dan kita kembali di hari Minggu lagi bersama dari tempat ini. Amin. Ya, demikian warta kita untuk hari ini Bapak Ibu, dan kita sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat lagu yang menjadi visi kita dari tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di tahun 2024 ini Bapa, Engkau adalah pribadi yang mengenal kami Bapa. Engkau adalah pribadi yang menolong kami Bapa. Bahkan Engkau pribadi yang memberkati setiap kami Bapa. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Hanya dengan kesetiaan kami, hanya dengan ketaatan kami Bapa, selalu kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, tuntun bimbing setiap kami Bapa, setiap umat-Mu Bapa, boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau Bapa, boleh melewati tahun 2024 Bapa, menuju tahun yang baru Bapa, dan kami percaya di tahun baru Bapa ada new season yang bagi kami, new harvest, new blessing bagi setiap kami Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa setiap kami Tuhan terus di dalam lindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang selalu menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkau adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau adalah kebenaran dan hidup bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Pendeta Jan Patar Simanjuntak Bapa, kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun atasnya Bapa. Kiranya dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, ada tanda ajaib yang terjadi Tuhan Yesus. Ada tanda pertobatan terjadi Bapa. Dan kami percaya Bapa, hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam pengembalannya Bapa, gereja semuanya diberkati dengan kelimpahan-Mu ya Bapa. Berkati seluruh keluarganya, anak dan bini istrinya Bapa. Perlindungan sempurna Kau berikan kepada hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga naikkan doa kami buat gembala kami yang kami kasih Bapa, Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Mari Tuhan, tangannya penuh dengan kuasa mengurapi gembala kami Tuhan Yesus. Biar gereja-Mu RPRajim Bapa yang digembalakan Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami percaya RPRajim menjadi jembatan kecil Bapa, akan menuai beribu-ribu laksa, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih gembala kami Bapa, bawa gembala kami Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Roh hikmat bijaksana Engkau curahkan pada gembala kami Bapa. Berkati ibu gembala dan seluruh keluarga besarnya Bapa. Dan kami percaya
kesetiaan-Mu Bapa, sebagai batu jirah Bapa, dan perisai bagi gembala kami Bapa. Tuhan Kau juga berkati wakil gembala dan seluruh koordinator Bapa, Bang koordinator kami di tempat ini, Bapak Budi dan Ibu Esther, Bapak Asen dan Ibu Ain Bapa. Mari Tuhan satukan roh Bapa di dalam pelayanan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Rejim di tempat ini terus berbuah, bertumbuh, jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berkati seluruh usahanya Bapa, berkati anak-anak dan cucunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan para hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Mulai dari WL, singer Bapa, imam musik, multimedia, guru sekolah minggu, para asal, para pendoa Bapa. Mari taruhkan hati kami unity Bapa, untuk sungguh-sungguh boleh melayani-Mu Bapa di wadah Rejim ini Bapa, sehingga boleh membawa jemaat-Mu di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang telah memberikan tangan-tangan telah memberikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini, seluruh pekerjaan dan segala usaha umat-Mu di tempat ini diberkati berlimpah-limpah Bapa. Tuhan terima kasih. Saat ini kami juga naikkan doa kami untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Diberkatilah dari Sabang sampai Merauke bangsa kami Bapa. Diberkatilah Bapa segala lumbung-lumbung bangsa kami Tuhan. Diberkatilah presiden dan wakil presiden dan jajaran Bapa. Taruhkan hati mereka takwa kepada Engkau, boleh memimpin bangsa ini, boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang nyaman, bangsa yang aman, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Bersama dengan umat-Mu di tempat ini, kami mengangkat tangan kami untuk berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kiranya damai sejahtera Yerusalem, kiranya mencintai-Mu, mendapat sentosa, kiranya sentosa ada lingkungan tembok-Mu. Kiranya berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami, kepada gereja-Mu di tempat ini, kepada kota kami Bapa, kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa, sempurnakan setiap doa-doa kami Bapa. Dan Tuhan telah sedia makanan dan minuman Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapa untuk kekuatan tubuh kami Bapa, dan Kau juga berkati tangan-tangan memberi Bapa. Kiranya Tuhan terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu berikutnya. Dan boleh langsung menerima berkat jasmani dengan menukarkan voucher yang Bapak Ibu peroleh.